Hello guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS Kali Tes tahun 2023 bersama saya Penesia Simanjunta. Pada video kali ini kita akan belajar bersama TIU Perbal yang terdiri atas analogi, silogisme, dan analitis. Sebelumnya di video TIU yang bagian kedua kita juga sudah membahas analogi juga silogisme. Analogi merupakan persamaan atau penyesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Silogisme adalah teknik penarikan kesimpulan, ada modus ponens, tollens, dan kemudian analitis mempelajari suatu cerita singkat dan kita disuruh melakukan penalaran terhadap pertanyaan yang diberikan. Biasanya jawaban pada soal akan terlihat langsung pada soal cerita yang diberikan. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke contoh soal ya teman-teman. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa teman-teman jawab terlebih dahulu baru kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, kilogram titik 2 bobot sama dengan titik. A. Cahaya terang. B. Massa energi. C. Kelvin temperatur. D. Satuan jarak. Dan E. Servis tenis. Jawaban yang tepat adalah C. Kelvin temperatur. Mari kita lihat padanan katanya. Pada soal, kilogram adalah satuan bobot. Padanan kata yang tepat ialah Kelvin adalah satuan temperatur. Untuk jawaban yang lain, pada opsi A, cahaya terang, di sini tidak berbicara mengenai kata sifat, jadi salah. B, massa energi, juga tidak berhubungan. D, satuan jarak, salah satu jenis satuan jarak tidak berhubungan. Dan servis tenis sudah jelas tidak berhubungan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Kelvin dan temperatur. Kita masuk ke soal yang kedua. Gitar-gitaris sama dengan titik. Silakan dijawab. A. Pesawat pilot. B. Orkestra perkusi. C. Film sutradara. D. Kunci not. Dan E. Nada lagu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pesawat pilot. Mari kita analisis bersama. Pada soal, gitar adalah alat yang dimainkan gitaris. Maka kata-kata yang memiliki padanan hubungan dengan soal adalah pesawat pilot karena pesawat digunakan oleh seorang pilot. Untuk opsi B, jika orkestra diletakkan pada ruas kedua dan perkusi pada ruas pertama, ini bisa menjadi jawaban yang benar ya teman-teman, karena memang perkusi digunakan oleh orkestra, kelompok para musisi. Untuk C, film sutradara, ini salah, tidak ada kaitannya. Opsi D dan E juga salah, maka jawaban yang paling tepat adalah A, pesawat pilot. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Abrasi titik 2 air laut sama dengan titik. Untuk opsi A, penebangan kayu. B. Destruksi penghancuran. C. Deflasi angin. D. Salju dingin. E. Memasak panas. Sudah dapat jawabannya teman-teman? Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Deflasi angin. Mari kita analisis bersama. Mari kita ingat kembali analogi merupakan persamaan atau penyesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Pada soal, abrasi disebabkan oleh air laut, merupakan hubungan sebab dan akibat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah deflasi dan angin karena deflasi merupakan pengikisan yang disebabkan oleh angin. Ya, begitu ya teman-teman. Untuk jawaban yang lain, pada opsi A, penebangan kayu tidak ada hubungannya. B, destruksi penghancuran, ini juga tidak berhubungan karena ini merupakan sinonim. D, salju dingin, kata sifat. E, memasak menjadi panas juga tidak memiliki hubungan dengan abrasi dan air laut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, deflasi angin. Kita masuk ke soal yang keempat. Rumah, titik 2 ruangan sama dengan titik. Silakan dijawab. A. Gedung eskalator. B. Pesawat kokpit. C. Roda kursi. D. Kursi roda. E. Meja piring. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pesawat kokpit. Mari kita analisis bersama. Pada soal, padanan kata dari rumah dan ruangan adalah pesawat dan kokpit. Karena rumah memiliki ruangan, perbandingannya pesawat memiliki kokpit. Untuk jawaban yang lain, gedung eskalator, ya belum tentu semua gedung memiliki eskalator. Kemudian juga dengan roda dan kursi,
Kursi roda tidak memiliki padanan kata yang tepat, jadi yang paling tepat adalah pesawat dan kokpit. Kita masuk ke soal yang kelima, silakan dijawab. Baik, kita jawab bersama-sama. Pada hari Sabtu, Budi selalu pergi ke pasar berbelanja. Tio menjaga rumah. Pada hari Jumat, Budi selalu pergi ke masjid. Begitu juga dengan Tio. Hari ini Budi tidak pergi. Kesimpulan yang paling tepat: A. Tio tidak pergi juga. B. Hari ini bukan Jumat dan Sabtu. C. Hari ini adalah Minggu. D. Hari ini jatahnya Tio pergi. E. Hari ini hari Kamis. Jawaban yang paling tepat adalah B. Hari ini bukan Jumat dan Sabtu. Mari kita analisis bersama-sama. Teman-teman, jika menemukan soal tipe seperti ini, silakan buat coretan ya agar mudah untuk menjawab. Budi ke pasar pada hari Sabtu, Tio berada di rumah. Budi dan Tio ke masjid, itu pada hari Jumat. Nah, Budi tidak pergi hari ini. Maka kesimpulannya, Budi hanya pergi pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Hari ini bukan hari Jumat dan Sabtu. Sehingga otomatis untuk opsi-opsi lainnya menjadi salah. Tio tidak pergi juga salah. Hari ini adalah hari Minggu salah. Hari ini jatahnya Tio pergi salah juga. Hari ini hari Kamis tidak berhubungan dengan soal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang keenam. Ada pedagang yang giat bekerja. Kebanyakan pedagang memiliki toko yang luas. Silakan dijawab. A. Pedagang yang memiliki toko luas harus giat bekerja. B. Ada pedagang yang memiliki toko luas dan giat bekerja. C. Pedagang yang giat bekerja adalah yang memiliki toko luas. D. Kesimpulan A, B, C salah. Dan E. Kesimpulan A, B, C benar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ada pedagang yang giat bekerja dan memiliki toko luas. Ini merupakan tipe soal silogisme ya teman-teman. Ingat, coretannya ada pedagang giat bekerja dan kebanyakan memiliki toko luas. Berarti ini hanya sebagian, tidak semua. Jadi jawabannya harus tetap ada atau sebagian. Jika ada opsi soal yang mengatakan semua, itu otomatis salah ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah ada pedagang yang giat bekerja dan memiliki toko yang luas. Sekarang kita masuk ke soal yang ketujuh, silakan dijawab. Baik, kita bahas bersama-sama. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Ani tidak sopan tetapi pandai berhitung. Kesimpulan adalah A. Ani adalah seorang murid yang pandai berhitung. B. Ani adalah seorang yang tidak sopan. C. Ani adalah seorang murid yang pandai berhitung dan tidak sopan. D. Ani adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. E. Ani adalah bukan seorang murid yang sopan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ani adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Mari kita analisis jawaban bersama-sama. Pada soal, Ani pandai berhitung dan semua murid pandai berhitung dan sopan. Kalau soal yang tadi sebagian, kalau yang ini semua, jadi garis bawahi semua. Otomatis si Ani itu bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Karena syaratnya semua murid pandai berhitung dan sopan. Sedangkan Ani hanya pandai berhitung. Begitu ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang ke-8. Hesti, Bella, Penny, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Bella tetapi sesudah Penny, dan Meli lulus sebelum Hesti. Kesimpulannya adalah A. Hesti lulus sebelum Penny. B. Bella lulus paling akhir. C. Meli lulus pada paling awal. D. Penny lulus paling awal. Dan E. Penny dan Meli lulus pada waktu yang bersamaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bella lulus paling akhir. Ayo kita analisis bersama-sama. Untuk soal analisis seperti ini, kita buat coretannya ya teman-teman untuk mempermudah kita menarik kesimpulan. Pada soal Hesti lulus sebelum Bella. Kemudian di sini Hesti lulus sesudah si Penny. Berarti Penny dulu ya, baru Hesti. Kemudian Meli lulus sebelum Hesti, berarti Meli sebelum Hesti. Kemudian kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama lulus adalah Penny, diikuti dengan Hesti,
kemudian diikuti dengan si Bella. Maka jawaban yang paling tepat Bella lulus paling akhir. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lebih gampang untuk menentukan penarikan kesimpulannya. Nah teman-teman, sekian dulu untuk pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga untuk menyaksikan videonya dari awal sampai akhir karena akan sangat bermanfaat untuk persiapan kalian menuju CPNS 2023. Tetap semangat!